Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ketemu lagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 untuk kelas 2 SD. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan cermat. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di atas? Mereka sedang bermain ayunan di taman kota. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya bermain di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayun. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Ayo menulis. Bagaimana hasil terkamu tadi? Apakah sesuai dengan teks bacaan yang kamu baca? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Berikut ini saya buatkan contoh 5 pertanyaan tentang bermain di taman kota. 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Kedua, kemana mereka pergi berlibur? Ketiga, ada berapa ayunan di taman kota? Keempat, siapa saja yang duduk di ayunan? Kelima, siapa saja yang mengayunkan ayunan? Itu adalah 5 contoh pertanyaan. Kalian bisa membuat 5 contoh pertanyaan sesuai dengan apa yang kalian baca. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bermain di taman kota. 1. Apa yang sedang dilakukan Benny? Dari cerita tadi, berlibur di taman kota. Kedua, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Cerita tadi adalah si Lani. Ketiga, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Udin. Keempat, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Dari cerita tadi adalah Edo. Kelima, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Mei. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Ini adalah tabel kolomnya. Kata dan makna. Kata taman yang maknanya adalah tempat atau kebun yang ditanamin tumbuhan. Kota maknanya adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah. Ayunan maknanya adalah mainan untuk berayun-ayun. Buatlah kalimat dengan 3 kata di atas. Jadi kita buat dengan kalimat dengan 3 kata di atas. Berikut ini saya buatkan contoh kalimat sesuai dengan kalimat kata di atas. 1. Taman. Pamanku membuat taman yang dipenuhi oleh bunga tulip. Kedua, kota kelahiranku. Ini kelahiranku ya nak ya. Kota kelahiranku mempunyai beragam budaya. Ketiga, ayunan. Ayah membuat ayunan di belakang rumah untuk aku bermain. Ini adalah contoh 3 kalimat. Kalian bisa membuat dengan menurut kalian masing-masing yang sama kata-katanya sesuai yang di soal. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Jawab anak-anak, hore. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Ini adalah gambarnya. Mulai dari tali,
mulai dari tiang, mulai dari ayunan, dan ini adalah pengikat talinya. Ayo mencoba lakukan pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda pada ayunan, alat dan bahan, tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Petunjuk, amatilah alat dan bahan satu persatu. Kedua, isilah titik-titik di bawah ini. Hasil pengamatan: 1. Nama benda tali ayunan. Ciri-ciri benda bertekstur kasar, bentuk benda panjang. Yang kedua, nama benda tempat duduk ayunan. Ciri-ciri benda berbentuk seperti kursi, teksturnya halus. Bentuk benda seperti kursi. Ketiga, nama benda tiang ayunan. Ciri-ciri benda panjang dan tinggi, bertekstur halus, terbuat dari besi atau bisa juga dari pohon. Bentuk benda panjang dan tinggi. Berdasarkan pengamatan dapat simpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri dan bentuk masing-masing. Benny, coba lihat ke bawah, pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Ayo membaca, bacalah teks di bawah ini dengan lancar. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada dua jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Oh, begini, 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasir, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 2 sekop, karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ayo berkreasi, buatlah kotak tisu dari kertas karton. Caranya mudah, buatlah pola hias kotak tisu dengan pensil. Berikut ini adalah contoh gambarnya. Sediakan lem, pasir warna terang, dan pasir warna gelap. Olesi bagian luar kotak tisu menggunakan lem. Taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Selamat mencoba. Ayo berlatih. Selesaikan soal berikut dengan cermat. Perusahaan mengirimkan ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapa banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyaknya tiap pembelian sama? Jadi 5 kali berturut-turut ya, sebanyak 60. Berarti 60 dibagi 5 sama dengan 12. Hasilnya 12 ayunan. Kedua, usai bermain di taman kota, 100 siswa kembali ke bus masing-masing. Jika ada 5 bus yang muatannya sama banyak, berapakah banyak penumpang setiap bus? Jadi 100 siswa ini dibagi ke 5 bus. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi setiap bus berjumlah 20 siswa. Nomor 3, taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Jadi sebanyak 24 truk yang diangkut, tapi ada 3 truk. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi masing-masing truk mengangkut 8 kali. Keempat, pengelola taman menyediakan 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Jika ada 2 tali setiap ayunan, ada berapa banyak ayunan di taman kota? Jadi disediakan 72 tali. Dan setiap ayunan membutuhkan 2 tali. Jadi 72 tali dibagi 2 sama dengan 36. Jadi sebanyak 36 ayunan nanti yang akan dipasang untuk talinya. 5. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. 3. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Jadi 36
ayunan dibagi setiap barisnya ada 4. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi ada 9 ayunan. Maaf ya anak-anak ya, ada 9 baris ayunan. Jadi 9 baris ayunan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan cermat. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan terpisah di masing-masing, dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Berapa ya banyaknya ayunan setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya mudah kok, Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2. Yang kita hitung dulu adalah 72 dibagi 9 sama dengan 8. Yang 2-nya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Ayo berlatih. Berikut merupakan data banyaknya papan tempat duduk pada ayunan yang disediakan oleh pengelola di 5 taman kota yang berbeda. Bantulah Benny menghitung banyak papan di setiap ayunan. Nah, nomor 1, 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2. 14 nih dibagi 7 hasilnya 2. Jadi 2-nya hasil ini dibagi dengan 2 yang ini sama dengan 1. 2 28 dibagi 7 sama dengan 4. Terus yang ini 4 dibagi 2, ini pindah ke sini ya, sama dengan 2. Nomor 3, 32 dibagi 8, hasilnya adalah 4. Pindah 2-nya dipindah ke sini, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nomor 4, 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, 9 3-nya pindah ke sini, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dan nomor 5, 45 dibagi 5 sama dengan 9. 3-nya pindah juga, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Demikian anak-anakku, semoga dimengerti dan silakan kalian belajar dan berlatih dengan soal-soal yang lain dan angka-angka yang lain supaya lebih tambah mengerti lagi soal pembagian yang 3 kali. Dan juga apa yang saya sampaikan juga bisa membantu orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.